Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, atau siang. Di sini saya Kaisy Mirpasa dengan NIM 004282227045 dari kelas Biologi A angkatan 2022 akan membahas tentang apoptosis. Saya dari kelompok 2 dengan anggota Lulu Agustini, Miftahul Hikmah, Parwiyah, Sandora, Tiara Della. Baik, kita bahas apa sih pengertian apoptosis. Apoptosis ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti gugurnya kelopak bunga atau daun dari pohon. Dalam biologi, apoptosis berarti kematian sel yang dapat terprogram dan terkontrol. Apoptosis ini merupakan hal yang wajar selama perkembangan dan pemeliharaan kesehatan organisme multiseluler. Kematian terhadap sel terjadi sebagai respon tubuh terhadap berbagai stimulus selama apoptosis sel terjadi. Sel ini diregulasi dan dikontrol. Sel yang telah mati memberikan sinyal yang diperantarai oleh beberapa gen yang mengkode protein enzim pencernaan yang disebut sebagai kaspase. Kaspase ini merupakan bagian sistein protease yang akan aktif pada berbagai perkembangan sel, juga sinyal aktif pada destruksi sel. Setelah dia memberikan sinyal, sel juga akan difagosit oleh makrofag. Setidaknya ada 5 garis besar fungsi dari apoptosis. Pertama adalah untuk terminasi sel, kedua adalah untuk mempertahankan homeostasis, 3 ada perkembangan embrional, 4 interaksi limfosit, dan 5 evolusi hormonal saat dewasa. Ini bisa silahkan di screenshot aja ya kalau misalkan kurang jelas. Kalau misalnya kita bahas tentang apoptosis, mungkin kita agak sedikit rancu dengan nekrosis, di mana dulunya kan sama-sama kematian sel nih, tapi apa sih yang membuat mereka berbeda? Membuat mereka berbeda adalah nekrosis ini merupakan kematian sel yang terjadi pada organisme hidup yang dapat disebabkan oleh injuri maupun infeksi. Pada nekrosis terdapat perubahan pada inti yang pada akhirnya dapat menyebabkan inti menjadi lisis dan membran plasma menjadi ruptur. Sementara pada apoptosis kematian sel yang terprogram dan membran inti tidak ruptur. Inti mengalami fragmentasi yang kemudian mengirimkan sinyal yang tadi kita ada bilang kaspase kepada sel yang berada dekat dengannya untuk difagositosis. Di sini kita lihat proses apoptosis ini dikendalikan oleh berbagai tingkat sinyal sel yang dapat berasal dari pencetus ekstrinsik maupun intrinsik, yang termasuk pada sinyal intrinsik antara lain hormon, faktor pertumbuhan nitrik oksida, dan sitokin. Semua sinyal tersebut harus dapat menembus membran plasma maupun transduksi untuk dapat meninggalkan respon. Sebelum terjadi proses kematian sel melalui enzim, sinyal apoptosis harus dihubungkan dengan pathway kematian sel melalui regulasi protein. Pada regulasi ini terdapat 2 metode yang telah dikenali untuk mekanisme apoptosis. Ini kita lihat ya, ada ekstrinsik sama intrinsik. Pertama, extrinsic pathway yang diinisiasi oleh kematian reseptor. Pathway ini diinisiasi oleh pengikatan reseptor setelah kematian pada permukaan sel berbagai sel. Reseptor kematian merupakan bagian dari reseptor tumor necrosis factor yang terdiri dari cytoplasmic domain, berfungsi untuk mengirimkan sinyal apoptotik. Reseptor kematian yang diketahui antara lain TNF reseptor tipe 1 yang dihubungkan dengan protein Fas atau disebut juga dengan CD95. Pada saat fase berikatan dengan ligannya, membran menuju ligan atau disebut FASL. 3 atau lebih molekul Fas bergabung dan cytoplasmic dead domain membentuk binding site untuk adapter protein. Adapter protein ini disebut FADD atau Fast Associated Dead Domain. Lalu tadi ada ekstrinsik, kita bahas intrinsik. Apa sih? Intrinsik ini merupakan pathway yang terjadi karena adanya permeabilitas mitokondria dan pelepasan molekul pro-apoptosis ke dalam sitoplasma tanpa memerlukan reseptor kematian. Faktor pertumbuhan dan sinyal lainnya dapat merangsang pembentukan protein anti-apoptosis BCL2 yang berfungsi sebagai regulasi apoptosis. Protein anti-apoptosis yang utama adalah BCL2 dan BCLX yang pada keadaan normal terdapat pada membran mitokondria dan sitoplasma. Sekarang kita bahas nih proses saat tadi ada pengiriman sinyal ekstrinsik secara intrinsik, itu kita pertama adalah eksekusi. Setelah menerima sinyal yang sesuai dengan apoptosis, selanjutnya organel sel akan mengalami degradasi yang diaktifasi oleh kaspase proteolitik. Sel kemudian mulai diapoptosis secara mikroskopis akan mengalami perubahan. Pertama, sel mengerucut lebih bulat karena pemecahan protein naseus skeleton oleh kaspase. Kedua, sitoplasma menjadi lebih padat
Ketiga, kromatin menjadi kondensasi dan fragmentasi yang padat pada membran inti disebut pyknotic. Keempat, membran inti menjadi diskontinu dan DNA yang ada dalamnya pecah menjadi fragmen-fragmen. Hal ini disebut sebagai karyoheksis. Degradasi DNA ini mengakibatkan inti terpecah menjadi beberapa nukleosomal unit. Kelima, membran sel memperlihatkan tonjolan-tonjolan yang irregular atau blebs pada sitoplasma. Keenam, sel terpecah menjadi beberapa fragmen dan disebut dengan apoptotic bodies. Selanjutnya, apoptotic bodies ini akan difagosit oleh sel yang berada di sekitarnya. Kedua, setelah eksekusi ada pengangkatan sel mati yang pada tahap akhir apoptosis mempunyai suatu fagositotik molekul pada permukaannya. Pengangkatan sel mati ini dilakukan oleh sel skeleton yang memfagosit melalui engulfment pada molekul. Pengangkatan sel mati melalui fagosit terjadi tanpa disertai dengan adanya inflamasi, beda sama nekrosis. Lalu ada defek pada protein pada proses apoptosis. Defek ini pertama, terjadinya kanker. Kedua, progresivitas HIV. Dan ketiga, infeksi virus. Infeksi virus ini ada dari HPV dan EBV. Di sini saya akan membiarkan jika Anda ingin screenshot. Di sini saya memberi waktu untuk screenshot. Ya. Ini untuk progresivitas HIV. Memang HIV itu kan terkenal dengan penurunan sistem imun ya, yang dimana berarti sel-sel ini pada ketika manusia terjangkit HIV banyak deplesi terjadi pada deplesi sel gitu. Lalu ada infeksi virus. Infeksi virus ini dapat menunjukkan peristiwa apoptosis. Ya, baik. Terima kasih. Saya Kaisa Mirapasa. Sekian dengan pemaparan presentasi saya tentang apoptosis. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan mungkin ada yang kurang jelas, bisa di replay aja videonya untuk di screenshot. Karena telah selesai, saya ucapkan terima kasih pada segala yang telah menonton, dan untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.